kalian juga membuka modul masing-masing dan melihat pekerjaan kalian masing-masing. Nanti kalau misalnya ada yang keliru, silahkan dibetulkan, gitu ya. Halaman terakhir ini ditarik aja nih. Sebentar. Mana? Kok hilang? Oh, ini dia. Nomor 2, nomor 1 ya, nomor 2 belum. Oke. Terlalu kecil ya. Oke. Oh iya, nomor 2 ya. Nomor 1 mah udah lewat ya. Oke. Kemarin yang sudah kita bahas ya. Coba kita lihat di sini. Ya, yang udah kita bahas. Nih, tadi ada yang bertanya, Bu, siapa ya? Saya cari aja deh, siapa tadi yang tanya. Oh, Gilbim. Oke, nih. Gilbim masih menanyakan belum jelas yang ini ya. Yang ini. Ini maksudnya gimana sih, Bu? Ini kita nggak harus nih kalau misalnya nih, sebenarnya kalau benar-benar detailnya sih kalian harus menjabarkan ini ya. Jadi gini, saya nggak usah coretan deh, ini aja. Kalau emang kalian mau atau ya, atau cara panjang sekali. Nah, karena kan intinya tadi juga ada yang menanyakan, Bu, kenapa sih harus dibagi dengan pangkat tertinggi? Boleh nggak kalau dibagi dengan pangkat yang nggak tinggi, misalnya di tengah? Nah, nanti saya jelasin juga di sini. Nah, ini kita ke ini dulu deh. Kalau misalnya kita pakai cara panjang ya, ini coretannya buang dulu. Kalau kita pakai cara panjang, berarti ini kita jabarkan nih, cara jabarannya berarti ini 2x min 1 kali 2x min 1 kali 2x min 1 kali 2x min 1 kali 2x min 1. Begitu. Kemudian yang ini x plus 1 pangkat 4 itu berarti x plus 1 kali x plus 1 kali x plus 1 kali x plus 1. Nah, ada 4 kali. Begitu. Cara panjangnya seperti ini nih. Nah, kalian kali pelangi terus sampai habis. Begitu ya. Nah, kemarin Ibu Helen kasih trik supaya kalian nggak males nih. Saya tahu nih kalian pasti males, Bu, capek, Bu, ini panjang sekali, nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, begini, ini kemarin saya kasih trik supaya kalian nggak terlalu males gitu ya. Nih, kan kalau limit X mendekati tak terhingga, itu kan kita harus mencari derajat tertinggi. Kenapa derajat tertinggi, Bu? Nah, jadi kayak gini nih. Kalau misalnya kita ada X mendekati tak terhingga, kita soalnya yang sederhana dulu deh. Misalnya 2x kuadrat, pangkat 3 dulu deh. Min 3x kuadrat per x min misalnya x pangkat 3 deh. Nah, kalau misalnya ini kita bagi dengan derajat nggak tinggi nih, pakai pangkat 2 deh. Nah, berarti kalian nanti dapat lim x mendekati tak terhingga. Kita faktorkan aja ya, lebih mudah kan? Kalian lebih suka pemfaktoran kan? X pangkat 2-nya kita faktorkan nih. Kalau tadi yang diminta, Bu, kalau misalnya saya faktorkan atau kita bagi dengan derajat yang nggak paling tinggi, boleh nggak? Nah, kita lihat nih, supaya kalian semakin paham ya. Nah, ini 2x pangkat 3 diambil x pangkat 2 doang nih. Oh, ya udah, yang di dalam masih sisa 1 ya, x-nya ya. Nggak pinjem nih, nggak ngutang ya. Kalau ngutang kan per. Karena ini lebih besar daripada yang difaktorkan keluar, berarti yang di dalam masih 1. Min, kemudian 3x kuadrat difaktorkan x kuadratnya, berarti di dalam masih 3 doang ya. Nah, kemudian nih, x pangkat 1 difaktorkan x pangkat 2, berarti wah kurang 1 nih. Kalau kurang 1 berarti ngutang 1.
Nah, ngutang 1X. Berarti 1/X. Kenapa di atas 1, Bu? Karena ini kan koefisiennya angka 1 ya. Nggak ada angkanya, artinya 1/. Gitu. Min. Yang ini pangkat 3 nih, dikeluarkan 2. Oh, masih ada 1 nih. Nah, begitu. Ini dicoret nih, yang udah difaktorin. Nah, sekarang perhatikan ini kita substitusi tak hingganya. Masih tak hingga per tak hingga ya, karena ini kan masih tak hingga nih. X belum 1/, ya. Nah, jadi sejarahnya, ceritanya, kenapa yang harus kita faktorkan selalu pangkatnya tertinggi, supaya nanti dari fungsi sisa kita, itu nggak ada yang bentuknya seperti ini nih. Kok X-nya masih belum 1/, ya? Bu, kenapa sih harus dibikin 1/? Karena kalau 1/X, 1/, tak terhingga, itu nanti dia akan limit ke 0. Nah, jadi kita akan ketemu jawabannya, begitu. Apakah terjawab? Kenapa harus yang paling tinggi derajatnya yang kita faktorkan, yang kita keluarkan? Pertanyaan siapa ya? Saya cari orangnya nih. Siapa tadi yang bertanya? Kok nggak ketemu? Siapa yo? Tadi yang menanyakan, Bu, apakah harus yang paling tinggi? Siapa ya? Tadi saya, Bu. Oh, oke. Jelas ya? Ya, Bu. Ya? Oh, oke. Jadi, pokoknya kalau dibagi, Bu, kapan kita akan dibagi dengan derajat tertinggi? Pokoknya kalau X mendekati tak terhingga ya. Kalau X-nya nggak mendekati tak terhingga, jangan dicari derajat tertingginya. Nah, tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Hilang lagi nih. Oh, ini bagaimana cara menyelesaikan soal dengan derajat tertinggi? Nah, seperti ini. Cecil ya. Jadi, langkah pertama, urutannya itu di modul ada ya. Urutan-urutan kerjanya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah X yang didekati itu apa? Tak terhingga atau angka. Kalau tak terhingga, langkah berikutnya adalah kita perhatikan bentuk fungsinya. Apakah fungsinya sudah pecahan atau belum? Kalau sudah pecahan, berarti cari derajat tertingginya. Begitu. Semoga terjawab. Nah, sekarang kenapa yang tadi ini? Nih, sekarang kita kasih nih. Kenapa tadi yang di sini yang kita ambil hanya yang di depan? Karena kan dia pembuat derajat tertinggi ya. Berarti 2X ini kita pangkatkan 3 nih. Kemudian yang ini, yang pokoknya yang derajat tertingginya aja yang kita kerjakan. Nah, ini berarti kalau ini kan nggak usah dijabarkan panjang ya, nggak bikin capek nih. Kita kali aja, kali pelangi ya. Dapatnya adalah X pangkat 7 ditambah 2X pangkat 4. Nah, setelah itu ini kan masih dikali nih. Iya kan? Artinya berarti ini kita kali ke sana. Nah, sebenarnya ekornya juga dikali pelangi, tapi kan pangkatnya lebih kecil ya. Dia nanti akan menjadi 1/X, menjadi 0. Jadi nggak usah kita perhatikan, kita urusin aja yang 8X pangkat 3 dikali X pangkat 4 jadinya 8X pangkat 7. Nah, ini tinggal dibagi dengan pangkat 7 ya, atau difaktorkan. Nah, ini kita coba teruskan di sini ya. Ini menjadi sama dengan copy. Nah, ini difaktorkan X pangkat 7-nya ini keluar nih. Copy, ini dihapus aja. Kita kasih ini. Yang ini pasti di sini menjadi 1/1 ya. 1/X. Saya bikin baru deh. Ini pasti 1/X karena kan dia X-nya derajatnya lebih kecil. Nah, ini saya tulis 1/X aja. Padahal nanti angkanya berapa ya, ikutin aja seperti itu ya. Ini titik-titik plus titik-titik. Nah, yang ini juga iya. Ini pangkat 7-nya keluar, X pangkat 7-nya keluar, berarti di dalam masih 1. Kemudian yang ini berarti plus 2. Ini X pangkat 4-nya hilang pasti. Dia cuma punya pangkat 4, padahal mau difaktorkan pangkat 7, berarti kurang 3 ya. Berarti kita keluarkan pangkat 3. Nah, ini saya copy dari sini. Nah, kayaknya kekecilan ya. Saya gedein deh. Nah, biar matanya nggak sakit. Ini coretannya saya hapus dulu ya. Saya hapus. Oke. Nah, kelihatan sekarang. Nah, perhatikan seperti itu. Kemudian kita coret nih yang
Sudah kita faktorkan. Coret. Nah, yang ini juga coret. Nah, habis itu substitusi ya, langkah berikutnya ya. Substitusi. Nah, karena substitusi berarti saya copy. Limitnya udah nggak dipakai ya. Ingat, kalau belum disubstitusi limitnya masih ada. Kalau sudah disubstitusi limitnya hilang. Nah, begitu. Kemudian ini kita ganti dengan tak hingganya di mana? Tak hingga. Copy. Masukkan ke sini. Tak hingga. Ini tak hingga juga nih. Bu, tak hingga pangkat 3 berapa ya? Tak hingga aja ya. Nah, sama dengan. Berarti dia menjadi, ini tinggal 8 ya. 8 min 0 plus 0 gitu kan. Pasti karena derajatnya lebih kecil, pasti dia menjadi 1/x semuanya nih. Jadi 0 aja. Yang bawah 1 ditambah 0. Udah jadinya 8/1 ya. 8 deh. Begitu. Apakah jelas? Paham ya? Oke. Sekarang kita ke modul nih. Melanjutkan yang kemarin. Nah, yang F ya, kemarin ya. Oke. Saya mau tanya sama siapa ya? Dimas. Dimas. Yang F. Kamu ketemu berapa, Dim? Bentar, Bu. Yang F. Mana sih? Saya ketemu 32, Bu. 32 dari? Dari ini. Mana sih? Inilah nih. F, F, F. Iya, Bu. Terus Nah, ya. mana sih? Nah. Angka tertingginya pangkat berapa, Dimas? Bentar, Bu. Ini catatan saya agak nggak jelas, Bu. Tulisannya yang bagus dong. Biar nanti Bu Helennya nggak sakit mata ya. Saya masih coret-coret dulu, Bu. Oh, biasakan harus dirapiin, nanti tahu-tahu kertasnya dibuang aja. Nah, kamu harus bikin baru lagi. Pangkat tertinggi ya, Bu? Pangkat tertingginya pangkat berapa? 5, Bu. Pangkat 5. Oke, benar nih. Jadi ini pangkat 2 ya. Kemudian yang ini pangkat 3. Nah, ya udah nih saya tuliskan di sini jadi 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 per ini dikali ya. Oh, 4 kali 1 nih. 4 kali 1. Nah, gitu ya caranya ya. Jadinya berapa nih? Coret aja nih pangkatnya. 32 ada 8 kali 4 ya. 32. Begitu caranya. Apakah jelas? Gilby? Gilby mana ya? Jelas? Halo, Bu. Jelas, jelas. Oke. Siapa yang masih bingung? Mario? Mario jelas nggak? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke. Nah, kalau misalnya ini kalau kalian mengerjakan model PG ya, seperti ini caranya nih. Nah, kalau kalian pakai uraian, nanti caranya seperti yang di sini nih, kayak ini. Ini kok, sebentar. Ini saya turunin ya, biar kumpul deh. Turun dulu kamu. Turun. Nah, ini dia. Jadi, langkah pertama adalah ini nih, yang pangkatnya besar inilah yang kalian pangkatkan ya. Nah, ekornya titik-titik aja nih. Ini juga dipangkatkan. Limitnya masih ada ya, tanda limitnya jangan dihilangin. Kemudian ini dikali. Gitu. Kemudian difaktorkan pangkat yang besar, kemudian coret, kemudian limitnya substitusi. Nah, ini cara uraian ya, seperti ini. Ikutin cara yang ini. Tapi kalau yang PG tadi caranya seperti itu tadi. Tinggal dimasukkan tinggal dihitung aja angka-angkanya, coba perhatikan nih, lihat. Ini kan tadi kalau cara PG kan tadi
angkanya aja yang diambil tuh 2 pangkat 3. Kemudian ini X1. Oh, 1 ya berarti pangkat 4 dibagi sama 1 kali 1 ya. Bawahnya tuh 1 kali 1. Begitu kalau cara PG. Cara cepat ya. Apakah jelas? Cara cepatnya? Iya, Bu. Ya, boleh apa? Maaf, Bu, saya masih bingung. Itu yang 1 kali 1-nya dari? Ini loh, koefisien X pangkat 4 siapa? Nggak ada angka 1. Koefisien X pangkat 3 berapa? Nggak ada. Oh, artinya 1. Gitu? Oh, oke, makasih, Bu. Oke. Nah, ini 1 pangkat 4 kenapa? Karena ini pangkat tertingginya adalah X. Artinya X-nya 1 ya derajatnya. Koefisiennya 1. Berarti di sini 1 yang berpangkat 4. Jadi kita ambil angkanya aja gitu. Angka dari X pangkat tertingginya gitu ya. Paham ya? Itu kalau cara cepat. Karena nanti kan bisa jadi kalian dapat soal PG gitu kan. Kalian harus tahu triknya supaya kalian nggak terlalu panjang prosesnya gitu. Efisiensi waktu. Paham ya? Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah jelas? Oke, sekarang kita balik lagi ke modul kita. Nah, sekarang kalau yang nomor ini ya, sekarang ya, L. Nah, kalau yang L jawabannya berapa? Rio, jawabannya gimana nih? Tahu. Itu 2x-nya dipangkatin 5 dulu. 2 pangkat 5 ya. Jadi Terus 32x per 243x pangkat 5. 3 pangkat 5 ya. Dari sini kan? Oke, ya udah. Oh Jadi iya. ya. 32 per 240 243 ya, benar ya, Rio? Iya, Bu. Oke. Nah, begitu. Ini cara cepatnya. Jadi nanti jangan bingung lagi, ada trik cepatnya pasti untuk soal-soal yang PG ya. Tapi kalau misalnya dia ada di soal uraian, kalian harus jabarkan yang seperti tadi ya, kayak yang E tadi. Gitu. Nah, sekarang 2 soal lagi nih. Yang M dan N. Nah, ini nih. Caranya gimana sih nih? Saya mau tanya sama siapa ya? Yang M nih. Siapa ya? Stan. Yang M gimana caranya, Stan? Ya, Bu. Yang M gimana caranya? Yang M. Gimana dia caranya? Membalakan akar. Ini diapain? Diapain? Kalau menurutmu, Stan, diapain kira-kira? Jangan takut salah lo ya. Jawab sama ibu itu nggak bakal dicatat. Oh, ini udah berapa kali salah, itu nggak bakal dicatat ya. Jangan malu salah, karena dengan salah itu kalian belajar. Gimana cara mengerjakan M? Waduh. Enggak tahu. Diapain kira-kira? Akarnya dihilangin boleh nggak? Gimana cara ngilanginnya? Oh. Dikali apa? Apakah soal M dan N ini harus dikali akar sekawan? Mungkin enggak. Mungkin enggak. Tetapkan pilihanmu, Sen. Enggak apa iya? Apa, Sen? Boleh. Boleh.
Nah, saya tanya sama eh, Oh, Vito, yang M ini dikali akar sekawan atau enggak, Fit? Enggak, Bu. Enggak, Stan, enggak. Berarti kapan yang akar harus dikali akar sekawan, Vito? Dikali akar sekawan kalau apa ya, Bu? Dia kali akar sekawan Jika kalau ada yang akar tapi ada juga yang bukan akar gitu loh, Bu. Pembilangnya itu akar tapi penyebutnya bukan. Benar nggak, Bu? gini, lim X kuadrat min 3 per akar X pangkat 4 min 2X kuadrat. Nah, ini Iya, Bu. ini Seingat dikali saya akar begitu. sekawan. Iya. Oke. Ales, ini dikali akar sekawan? Yang L kan, Bu? Yang ini nih, yang merah. Soal baru. Bentar, Bu. Vito tadi menyebutkan nih soal seperti ini yang dikali akar sekawan, yang ini enggak. Yang M sama N. Ibu, Apa? dikali akar sekawan kalau limitnya mendekati angka bukan tak terhingga. Yes, itu jawaban yang benar. Ini loh, clue-nya ini nih. Kenapa yang M sama N nggak dikali akar sekawan? Lah kan bentuknya akar. No, bukan. Karena X yang didekati itu tak terhingga. Oke? Jadi, nah ini lihat. Jadi alasannya bukan yang akarnya hanya satu atau hanya enggak, bukan. Jadi karena X yang mendekati tak terhingga ini tidak dikali akar sekawan ya, soal yang saya buat ini. Dia harus dibagi dengan derajat tertinggi, oke? Nah, kembali lagi ke Stan. Stan. Ya, Bu. Nah, ini tadi tidak dikali akar sekawan, oke? Paham ya? Oke, Supaya Bu. nanti kamu nangkep soal mana sih, karena kan soalnya nanti kalau ulangan bakal dicampur semuanya ya, nggak dikasih keterangan ini harus pakai apa, kan nggak ada. Jadi kamu harus menganalisa sendiri. Nah sekarang kamu harus belajar juga menganalisa model-model saya harus ngapain sih gitu, supaya jelas ya. Nah ini tadi walaupun dia bentuknya akar, dia nggak dikali akar sekawan. Kenapa? Alasannya karena X yang didekati itu tak terhingga, Stan, gitu ya. Nah, Oke. berarti kalau nggak dikali akar sekawan, langkah berikutnya diapain dong? Diapain? Diapakan kira-kira? Yang lainnya juga diperhatikan ya supaya jadi tambah paham. Oh, seperti itu. Apa, Stan? Apa ya kalau Tadi trik-triknya, cara-cara mengerjakan limit X mendekati tak terhingga apa? Kamu sambil buka modulnya, Stan. Langkah-langkah mengerjakan limit X mendekati tak terhingga. Supaya nanti kamu hafal halaman-halamannya. X mendekati tak terhingga, bentuk akar. Kok nggak dikali akar sekawan ya? Nah, caranya apa nih? X. Nah, ini. X mendekati. Apa? Mana ya? Gimana caranya? Kalau yang ini gimana caranya? Masih ingat nggak? Yang C, yang B ini? Gimana caranya? Yang D ini? Gimana caranya? C. Oh. Siapa? Diapakan ini? Minggu lalu nih. Ini difaktorin nggak nih yang C, Stan? Iya. Enggak, Stan. Karena ini loh.
Oh ya. Nah, diapain jadinya kalau nggak difaktorin? Maksudnya bukan yang difaktorkan ini loh ya, bukan yang difaktorkan ini. Bukan yang ini. Atau kalau Stan tadi bilang ini difaktorin, difaktorkan apa, Stan? Kalau X mendekati tak terhingga, berarti kalau difaktorkan, kita memfaktorkan apa, Stan? Apa ya yang difaktorin ya? Mario boleh bantu, Stan. Yang difaktorkan apa? Yang ini enggak sih Bu, yang -1 kurang super X mungkin. Tapi itu ditambahin baru per dikurang. Susah jelasinnya. Kalau X mendekati tak terhingga, bukan X mendekati 1 atau 4 loh, beda loh. X mendekati 4 sama X mendekati tak terhingga beda loh, Mario. Kalau X mendekati tak terhingga, yang difaktorkan itu X min 4, benar. Ya kan, pindah ruas kan. Ini yang mendekati 0 nih. Berarti yang difaktorkan adalah X min 4. Kalau mendekati angka, tapi kalau mendekati tak terhingga, apa yang difaktorkan? Ayo. Dias, boleh bantu, Dias. Apa ya? Bu. Kalau ini loh, nih tadi kan limit X mendekati tak terhingga yang C nih loh, Dias. Tadi kalau difaktorkan yang kayak gini, kali pelang ini enggak. Difaktorkan seperti ini enggak. Nah, berarti yang difaktorkan seperti apa nih? Siapa yang difaktorkan? Maksudnya gimana, Bu? Kayak apa? Yaudah nih, gini. Karena kamu bisa jadi terjebak oleh kata-kata saya nih. Kalau yang C, dia secara menyelesaikan soal seperti yang C ini gimana? Diapakan? Yang saya tahu tuh kan pakai pembilang terbesar. Pakai pangkat tertinggi. Iya, pangkat tertinggi ya, maksudnya pangkat tertinggi ya itu maksudnya, Bu. Ya. Berarti dia senangkap nih. Stan, Bayu. Bayu barusan masuk. Malah kesebut Bayu deh. Tadi Mario. Tadi dia bilang, ini caranya adalah difaktorkan pangkat tertingginya. Gitu. Berarti sekarang Stan, pangkat tertingginya yang mana? 2x4, Bu. Nah, X pangkat 4 itu yang kita faktorkan. Jadi di sini jadi lim X pangkat 4. Nah, begini. Yang kita faktorkan tuh seperti ini. Kalau X mendekati tak terhingga. Jadi derajat tertingginya yang kita pakai. Gitu ya, Stan? Oke. Atas bawah ya harus sama nih. Yang kita faktorkan. Nah, sekarang yang di dalam sini. Biar Stan ingat lagi nih. Kalau 2X pangkat 4 kita faktorkan X pangkat 4, yang di sini berapa? Tinggal bersisa apa, Stan, di sini? Stan? Halo, Stan. Nah, apa? 2X pangkat 4 diambil X pangkat 4 bersisa apa? Ya, dengar. Halo, Stan. Jadinya 2 doang kan? Ya, 2 doang. Oke. Terus min 3X kuadrat difaktorkan X pangkat 4 bersisa apa?
3x kuadrat dikeluarkan x pangkat 4. Berarti dia ngutang nggak, Stan? Iya. Ngutang apa? eh, Ngutang apa nih? Kalau 3x pangkat 2 diambil x pangkat 4 nih. Berarti dia kurang apa? Pangkatnya kurang itu. Pangkatnya kurang berapa? 2. 2. Berarti 3-nya tetap dia ada di pembilang nih. Karena dia ngutang x pangkat 2, berarti 3-nya kita bagi dengan x kuadrat, gitu ya. Plus, sekarang 5 ini kita faktorkan x pangkat 4. Berarti artinya 5 per x 5 pangkat per x pangkat 4. 4. Betul sekali. Nah, kita tutup nih. Ini tutup. Sekarang penyebutnya nih. X pangkat 2 difaktorkan X pangkat 4. Berarti bersisa apa? Jadi x per x pangkat 2. Kan X pangkat 2 udah keluar nih. Berarti seper aja. Oh, 1 per. X pangkat 2. Benar. Jadi jangan X ya. Kan X-nya udah dikeluarin. Plus, Hmm. jadi pembilang itu nggak ada X-nya sama sekali ya. Nih. 2 min 3 plus 5 tuh ya. Nah, yang ini, yang 4X difaktorkan X pangkat 4 jadinya apa di sini? 4 per x pangkat 3. Oke. Nah, sekarang yang min 1 jadinya apa? Min 1 per x pangkat 4. Oke, min 1 X pangkat 4. Nah, udah jadi nih faktornya. Kemudian coret yang sama nih, gitu. Kemudian substitusi tak terhingganya. Nah, perhatikan nih. X-nya semua berubah menjadi seper. Oke? Berarti artinya kalau angka dibagi dengan seper tak terhingga, itu limit ke 0. Maka dia menjadi 2 min 0 plus 5, 0 ya. Plus 0 dibagi 0 lagi kan, seper x kuadrat tuh, plus 4 per x pangkat 3, x-nya kan jadi tak terhingga ya, 0 juga nih. Min seper tak terhingga juga 0. Ya udah jawabannya 2 dibagi 0 tuh, Stan. Berapa nah? 2 dibagi 0 berapa? Tidak bisa didefinisikan. Ya, tak terdefinisi, tak terhingga. Begitu. Ingat lagi ya? Ya. Stan. Nah, sekarang yang ini M. Kira-kira diapain nih M? Akar. Difaktorin juga kan? Faktorin siapa, Stan? Yang difaktorkan siapa, Stan? Yang Pangkat tertingginya pangkat berapa? 1. Nah, Tuh, ada akar, Stan. Akar itu artinya apa? Kuadrat nggak sih? Akar. Kok akar kok kuadrat? Kuadrat mah kuadrat sendiri nih. Kuadrat kayak gini nih. Kalau akar, artinya pangkat berapa tuh? Kelas 10. Ingat lagi kelas 10. Ada. Lupa deh. Catatannya jangan dijual. Bagas, bantuin. Bantuin Stan, Bagas. Akar X, itu X pangkat berapa? Gas. Bagas, gas. Iya, Bu. Akar X itu X pangkat berapa? X pangkat 2 bukan sih, Bu? Tadi Stan udah bilang pangkat 2. Saya salah ini. X pangkat 2 tuh kayak gini nih. Bagas. Oh. Kalau akar X berarti X pangkat berapa nih? Pangkat setengah nggak sih? Yap, betul sekali. Pangkat setengah. Oke. Jadi ini derajat tertingginya pangkat setengah ya. Oke. Ya, coba kita pindah ke Word aja deh biar nggak sempit tempatnya ya. Nih. Kita pindah ke Word kita.
sini. Nomor 2 M. M. Oke. Bayu nih keluar masuk terus ya. Nah, karena X mendekati tak hingga, maka perhatikan bentuk fungsi. Nah, karena lagi ya, kebanyakan karena ya. Karena fungsi berbentuk pecahan, maka bagi setiap sukunya dengan derajat tertinggi. Atau faktorkan derajat tertingginya. Nah, ini langkah kerjanya seperti itu ya. Berarti kita akan mencari derajat tertingginya nih. Tadi derajat tertingginya adalah akar X ya. Derajat tertinggi fungsi adalah pangkat setengah itu ya tadi ya. Saya tuliskan dari sini dulu. Akar X itu adalah sama dengan X pangkat setengah. X pangkat setengah. 1/2. Nah, berarti setiap suku kita bagi dengan X pangkat setengah. Atau kalau pakai pemfaktoran, dengan pemfaktoran, Allah deh, hilang deh, aduh. Dengan pemfaktoran derajat tertinggi. Nah, berarti kita faktorkan derajat tertingginya di dalam akar aja nih, di dalam akar aja ya. Karena kalau X pangkat setengah itu berarti masuk ke dalam akar menjadi 2 kalinya ya, menjadi pangkat 1 nih. Berarti kita faktorkan X pangkat 1-nya nih dari dalam akar nih. Nah, coba perhatikan. X difaktorkan X berarti masih bersisa apa nih? Saya ganti orang deh, saya mau cari sama siapa ya? Damian. Dam. Ya, Bu. Oke. X difaktorkan X berarti masih bersisa apa nih? Dam. X difaktorkan X ya, Bu. Masih bersisa apa? 1. Benar. Min 1 difaktorkan X. Berarti dia masih min apa? Min X. Kan min 1 nih. Itu, Difaktorkan min 1. X. M. Min 1 nggak punya X tuh, Dam. Kok diambil X? Berarti artinya? Satu per X. Ya, 1/X ya. Ngutang 1X, nggak punya X kok. Ya kan? Ngutang deh. Gitu. Oke, saya utangin. Berarti 1/, nulisnya gitu ya. Nah, sekarang yang ini juga nih. X plus 1 difaktorkan X-nya juga. Nah, X difaktorkan X bersisa apa tadi? 1. 1. Ya, plus 1 nih, nggak punya X, difaktorkan 1X. Berarti dia masih bersisa apa? 1/X juga. 1/X juga. Oke, saya kopas dari sini ya. Karena ngutang 1, loh nggak punya X kok, diambil 1X. Ya udah ngutang deh. Yang bawah juga iya nih, semuanya dikeluarkan X-nya ya. Ini berarti X
4X difaktorkan X bersisa apa? Pada 4X dikeluarkan X-nya. Berarti yang di dalam masih 4. Oke. Plus apa, Dam? 3 per X. 3 per X. Oke. 3 per X saya kopas aja dari sini ya. 3 tapi-nya di pembilang. 3 per X. Oke. Kemudian yang ini X-nya juga difaktorkan. Berarti X difaktorkan X bersisa 1. Min? 2 per X. 2 per X. Oke, jangan ketinggalan 2-nya. 2 per X. Udah jadi. Nah, langkah berikutnya gimana? Kita keluarkan X yang sudah kita faktorkan di sini. Keluar ya. Maka dia menjadi sama dengan, kok turun ya? Jauh banget. Ini saya enter aja. Turun. Nah, ini dia. Kita faktorkan keluar nih akar X ya jadinya ya. Ini saya ambil akar X dari sini. Karena dia pangkatnya 1 nih. Saya faktorkan akar X di sini, berarti X ini hilang. Nah, keluarkan ya. Yang di sini juga iya, keluar dari akar besar nih. Nah, begini. Yang ini juga di sini keluar juga nih. X-nya saya buang dari dalam. Di sini juga iya, ini saya buang dari dalam nih. Oke. Kemudian kita faktorkan keluar semua ya, pembilang ini semua akar X-nya keluar, dari penyebut juga iya. Nah, berarti sama dengan yang ini saya kasih tanda kurung, berarti di sini tanda kurung, ini akarnya dibuang, di sini ditutup kurungnya. Oke, nah yang ini juga iya, kita buka kurung, ini akarnya sudah difaktorkan keluar, yang ini saya tutup kurung. Nah, begini. Kemudian langkah berikutnya ini kita coret nih yang sudah kita faktorkan dari pembilang dan penyebut ini, kita buang aja. Kemudian baru substitusi gitu ya. Nah, sekarang kita substitusi. Substitusi itu berarti limitnya sudah nggak pakai ya, sama dengan ini saya ambil fungsinya akar yang sebentar gede banget. Nah, ini saya buang nih akar yang sudah dicoret atas bawah ya. Nah, substitusi X-nya menjadi tak terhingga nih, tak terhingganya saya substitusi ke sini nih. Tak terhingga, yang ini juga tak terhingga, yang ini juga tak terhingga. Jadi tujuannya adalah kenapa difaktorkan derajat tertinggi? Karena kita mau menuliskan X-nya itu menjadi sepersemua gitu. Kenapa sepersemua? Karena kan nanti X-nya tak terhingga. Bilangan tetap dibagi dengan besar tak terhingga dia menjadi 0. Nah, kita kan tinggal menuliskan angka 0 aja gitu ya. Tujuan kita. Nah, sekarang di sini ada akar 1 dikurangi 0, ya udah di sini akar 1 aja ya gitu. Oke, saya tuliskan dulu deh. 1 dikurangi 0, kemudian plus yang belakang itu akar 1 ditambah 0. Kemudian yang bawah di sini akar 4 ditambah 0 juga ya. Kemudian min akar 1 dikurangi 0. Oke, kita udah dapat nih sama dengan akar 1 berapa ya, Dam? Dam, akar 1, Dam. Damian. Iya, Bu. Akar 1 berapa? Akar 1, 1. Ya. Kemudian ditambah akar 1 lagi ya. Akar 4 berapa, Iya. Dam? 4, Bu. Akar Akar 4. 4. Berapa? Akar 4. Dua, Bu. Nah. Oke, akar 1 ya. Ya udah, sama dengan jadinya berapa, Damian?
2/1. Oke, 2/1 itu sama dengan 2 ya. Begitu. Apakah paham caranya? Jadi nggak dikali akar sekawan ya. Nah, ini saya jabarkan panjang karena supaya step-stepnya kalian paham, ngerti. Tapi nanti kalau udah tahu, ya udah ini faktorkan aja akar X-nya keluar ya. Kalian langsung tuliskan seperti ini boleh nih. Langsung faktorkan akar X-nya keluar sini dalam kurung, berarti ini sudah akarnya udah keluar berarti 1. Ya ini menjadi 1/X, kemudian ini menjadi 1, ini plus 1/X gitu. Coret-coret, substitusi, udah jadi gitu. Jelas ya? Nah, Bu, kalau misalnya ini soal PG, kan kita nggak mungkin jabarin sepanjang ini. Nah, ada triknya juga nih. Perhatikan nih. Kan ini derajat tertingginya tadi akar X ya. Akar X. Akar X. Akar X. Ya udah nih kita dapat nih 1. Akar 1 ya. Kalau masih bingung saya tulis akarnya deh. Kan ini koefisiennya 1 ya, nggak ditulis ya. Berarti akar 1 ditambah akar 1 dibagi. Di sini kan 4 nih, ya udah akar 4 nih. Akar 4 min akar 1 deh. Nah, jadinya kan 1 tambah 1 bagi 2 kurangi 1. Nih, sama ya di sini nih. Begitu. Apakah paham? Trik cepatnya. Paham ya, bisa ya. Nah, nanti jangan puyeng lagi kalau ketemu soal seperti ini. Pokoknya yang perlu kalian perhatikan adalah X yang didekati dulu apa. Kemudian itu, bedakan antara X mendekati A dan X mendekati tak terhingga. Supaya kalian nggak keliru metodenya ya. Oke, sekarang kita kembali ke modul lagi nih. Nah, satu lagi nih yang N. Yang N gimana ya? Berarti jawabannya gimana nih? Cara cepatnya nih. Jonathan, yang N gimana kira-kira nih? Metodenya sama dengan yang M tadi ya. Coba, jadinya gimana caranya? Di apa? Sekawan ya, dikali sekawan. Oh, bukan ya. Ini sama dengan yang M. Karena X mendekati tak terhingga, Jo. Jadi jangan langsung dikali akar sekawan ya. Karena X mendekati tak terhingga, maka kali akar sekawan nggak berlaku untuk soal ini nih. Kenapa? Karena bentuk fungsinya sudah pecahan kok gitu. Jadi ini kayak yang tadi. Yang kayak yang M tadi nih, Jo. Difaktorkan akar X-nya nih. Nah, difaktorkan akar X-nya. Nih ya. Faktorkan akar X-nya. Kemudian dicoret substitusi tak hingganya. Dapat deh nilainya. Gitu, Jo. Coba kita lihat yang M ya. Kita kembali ke modul. Nah, ini jadinya gimana nih? Kalau difaktorkan akar X-nya, berarti bersisa apa? Jadi 3X. Oh, 3. Kemudian 3X. min. Min berapa? Min 1. Min 1 per 2 min 1. 2 min apa plus? Min. Seriusan? Itu 1 plus 1. Nah, plus. Ini loh tandanya nih plus. Ya kan? Plus 1. Ya udah nih, dapat. Jadinya berapa? 2/3 ya? 2. Nah, begitu. Jelas yang lainnya? Caranya ya, nanti kalau kalian ketemu soal PG, begitulah caranya. Jadi, nggak selalu soal PG dan uraian itu tetap dikerjakan dengan cara panjang, nggak selalu gitu ya. Kalau uraian itu wajib panjang. Tapi kalau PG mah kita pakai trik cepatnya gitu ya. Paham ya? Sampai yang N ya. Apakah masih ada yang mau bertanya nih sampai yang N? Bu, Ya apa? berarti itu kalau mau cara cepatnya itu kayak
ngitung yang angka depannya doang kan, Bu? Pokoknya derajat yang tertingginya yang kita ambil nih kan, derajat tertingginya kan yang akar X tadi kan. Kita bunderin dulu nih akar X-nya nih sama angkanya ya. Nah, nanti yang kita ambil angkanya aja. Nah, berarti di sini akar 9 aja yang kita ambil, yang di sini akar 1 aja yang kita ambil, ini akar 4 aja, ini akar 1 aja gitu. Paham ya? Bu, makasih, Bu. Iya. X-nya udah nggak dipakai lagi gitu. Karena kan nanti dibagi X ya. 9X dibagi X atau difaktorkan X-nya kan dia tinggal angka doang, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah jelaskah? Oke, kalau udah jelas sekarang kita ke soal yang bukan pecahan nih, limit tak terhingga, tapi soalnya kok bukan pecahan, Bu. Nah, apakah caranya masih sama? Nih udah beda ya. Nah, kita lihat nih catatannya. Contoh soal-soalnya dulu ya. Berarti kita masih tinggal, sebentar. Masih ada berapa soal lagi kita? Oh ini, tinggal 4 ya. G, I, J, K nih. Oke, kita lihat ke catatannya dulu. X mendekati tak terhingga, tapi bukan pecahan. Ini udah. Ini udah. Nah, ini dia. Untuk soal X mendekati tak terhingga, khusus tak terhingga ini ya, bentuknya bukan pecahan, maka metode yang kita pakai adalah kali akar sekawan. Nah, baru muncul di sini ya, kali akar sekawannya. Jadi, kali akar sekawan itu muncul di 2 tipe soal, X mendekati A dan X mendekati tak terhingga. Yang X mendekati tak terhingga itu khusus fungsinya bentuknya bukan pecahan, masih per 1 ya. Nah, ini maka kalian harus menggunakan kali akar sekawan. Nah, perhatikan caranya nih. Pertama, kita bagi 1 dulu supaya dia tujuannya dikali akar sekawan itu untuk apa sih? Supaya nanti fungsinya menjadi bentuk pecahan. Nah, kalau udah pecahan, kita langkah berikutnya sama. Kita cari derajat tertingginya, kita faktorkan, kemudian kita sederhanakan substitusi gitu ya. Nah, ini kali akar sekawan tujuannya supaya dia menjadi pecahan. Maka ini fungsinya karena belum pecahan, maka dia jadikan per 1. Kemudian kita kali dengan ini sekawannya min di sini ya. Ini jadi plus tandanya di sini yang berubah. Yang saya kasih tanda merah. Kemudian karena ini jadinya di pembilang akarnya, berarti pembilang yang kita urai ya, penyebutnya berarti karena 1 dikali ya udah diem aja dia. Ini akar dikali akar hilang ya, tanda akarnya ya. Tinggal 2x min 5, kemudian ini juga min 4x plus 1 ya, akarnya hilang karena dikuadratkan. Nah, ini dikali min jangan lupa ya. Minnya dikali masuk. Jadinya min 4x min 1. Kemudian ini kita dapat min 2x min 6. Nah, ini sudah pecahan bentuknya. Maka langkah berikutnya sama nih. Kita faktorkan derajat tertingginya yang di luar akar pangkat 1 ya. Yang di dalam akar pangkat 2 ya. Kenapa nih? Nah, loh, ini dia. Bu, kenapa yang di dalam akar itu kok kita faktorkan X kuadratnya? Alasannya apa nih? Sari. Mana Sari ya? Sar? Ya, Bu. Kenapa nih? Soal yang ini, kenapa yang di luar akar kita faktorkan X pangkat 1, yang di dalam akar ini X kuadrat ya, kalau masuk dalam akar ya. Kenapa, Sar? Kenapa ya? Saya kurang tahu sih Bu kalau X kuadrat, tapi kalau yang X itu karena dikeluarin X. Bener, yang ini dikeluarin X. Tapi kalau yang ini loh, ini kenapa ada per X kuadrat? Kan artinya yang difaktorkan X kuadrat nih dari dalam akar nih. Kenapa nih X kuadrat? Siapa yang bisa bantu Sari? Julio? Apa kira-kira? Alasannya apa? Ya ini kan kalau mau pakai cara ininya kan ini lim.
X mendekati tak terhingga. Kemudian di sini kan X dalam kurung min 2X, min 2 ya. Min 2 min 6 per X. Kok miring-miring ya Ibu ya nulisnya ya. Per, di sini kan akar X kuadrat nih, sebelum saya keluarkan itu kan sebenarnya yang di sini ada X kuadrat nih. 2 per X. Kemudian min 5 per X kuadrat. Nah, kenapa nih X kuadrat yang kita faktorkan? Yang penyebutnya. Apa Julio? Bantu Sari nih. Plus akar. Pak Julio. Tahu nggak kamu? Kenapa ya? Ini kenapa Bu Helen nulisnya miring-miring ya? Nggak tahu nih, tangannya kok miring-miring ya. Plus per X kuadrat. Julio udah tahu alasannya kenapa? Kenapa ya? Kok yang ini X, kok yang ini X kuadrat? Bentar Bu, bentar. Oke. Oh. Apa ya? Bu Ya, Helen apa? agak ngelag gitu, Bu. Oh, sekarang? Sekarang jelas nggak? Sinyal saya suka hilang-hilang. Sekarang udah jelas suaranya? Masih kayak robot? Udah lebih jelas, Bu. Ada lumayan. Oke. Udah ketemu belum alasannya nih? Kenapa yang di luar akar dikeluarkan X doang nih? Tapi yang di dalam akar kenapa X kuadrat nih jadinya? Kok beda? Kan itu nanti dikeluarin Bu, jadi dicoret berarti Bu. Oke, jadi alasannya karena dia ada akarnya, Bu. Jadi kan kalau masuk ke dalam akar dia menjadi 2 kalinya gitu ya pangkatnya ya. Jadi jangan bingung nih. Karena beda bentuk, yang satunya linier, yang satunya bentuk akar. Akar itu kan pangkat setengah nih. Akar itu kan pangkat setengah. Jadi kalau yang di dalam akar hanya dibagi dengan X doang, nanti pangkatnya kurang 1 nih. Kan dia harusnya pangkat 1 nih, kurang setengahnya ya, separuhnya. Jadi yang di dalam akar ini harus dikeluarkan X kuadratnya, begitu ya. Jadi jangan bingung lagi nanti. Ini sebenarnya sama. Hanya kalau X ini kita substitusi ke dalam akar, dia menjadi X kuadrat, pangkatnya menjadi 2 kalinya ya. Bu, kalau misalnya nanti yang di luar itu kita faktorkan X kuadrat, berarti masuk ke dalam akar menjadi berapa nih jadinya, Julio? Berapa? Jadi X pangkat 4, Bu. Ya, betul. Kalau yang di luar akar pangkat 2, maka kalau di dalam akar jadi X pangkat 4. Begitu. Jadi 2 kalinya ya. Kalau yang di luar akar itu X akar X, maka yang di dalam akar jadinya apa? Berapa Bu tadi Bu? X akar X. Masuk ke dalam X akar akar X. jadinya X pangkat 3. 3, iya. Begitu. Kenapa X akar X jadi pangkat 3? Karena X akar X itu pangkat 1,5. 1,5 kali 2 jadi 3. Begitu. Paham ya? Oke. Nah, ini langkah selanjutnya sama. Bu, apakah harus sepanjang ini nih? Ya, ini paling panjang nih. Tapi, tenang, Bu Helen kasih jembatan biar kalian nggak males. Nah, ini dia. Atau gunakan rumus. Asik, ada rumusnya. Jadi kalian nggak usah bete lagi ya. Perhatikan nih. Pokoknya khusus X mendekati tak terhingga. Bentuk soalnya akar min akar. Akar min akar. Ingat ya, akar min akar. Bukan pecahan ya, bukan pecahan. Maka langkah pertama yang kalian perhatikan adalah nih. Pangkat tertinggi di dalam akar itu pangkat berapa sih? Oh, kok pangkat 1 ya? Oke, kalau pangkat 1 kita ambil nih koefisiennya mereka. A dan P ya. A itu koefisien X pangkat tertinggi di akar depan nih. Kemudian P itu adalah koefisien X pangkat tertinggi di akar yang belakang. Nah, kita bandingkan nih. Kalau nilai A itu lebih kecil daripada P, maka jawabannya adalah min tak terhingga.
Kalau nilai A sama dengan nilai P nih, sama ya. Berarti jawabannya adalah 0. Kalau nilai A lebih besar dari P, maka langsung aja tak terhingga. Begitu caranya. Nah, kita perhatikan nih soal kita tadi ya. Kalau soal kita tadi yang ini, nah ini perhatikan. Akar min akar. X mendekati tak terhingga. Oke, sudah sama dengan rumus. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih. Nilai A-nya berapa ya? 2. Oke, nilai P-nya berapa ya? 4. Oke, kita bandingkan nih. Yang mana ya? Oh, kok 2 sama 4 lebih kecil. Oke, karena lebih kecil, berarti kesimpulan kita adalah jawabannya pasti limitnya tak terhingga. Gitu ya. Nah, coba kita samakan dengan yang jawaban panjang kita tadi. Apakah min tak terhingga? Iya, sama nih. Paham? Bisa ya? Apakah saya masih ngelek-ngelek? Bu, Ya. maaf banget Bu, tapi Ibu nge-lag banget. Kayak robot ya. Oke. Sekarang udah jelas belum? Udah Bu. Oh, udah. Oke. Tadi waktu saya nge-lag parah di mana ya? Saat di sini? Iya. Iya. Oke, nih saya ulang. Jadi perhatikan, ada cara cepat selain harus kali akar sekawan tadi yang panjang banget tadi ya. Pertama yang harus kalian perhatikan adalah bentuk soalnya nih. Apakah akar min akar? Ya Bu. Oke, sekarang kita lihat nih. Apakah X mendekati tak terhingga? Ya Bu. Oke, berarti rumusnya udah sama nih. Berarti boleh dipakai. Kita cari nih nilai A-nya berapa ya? Nilai A itu adalah koefisien X yang di depan. 2. Nilai P itu adalah koefisien X yang belakang. 4. Oke lah kok beda ya. Oh, ternyata A lebih kecil dari P. Ya udah berarti kesimpulan kita adalah jawabannya min tak terhingga. Paham? Paham ya? Ini udah pakai rumusnya nih. Kalau rumus harus tahu rumusnya harus benar-benar sama gitu ya. Oke. Nah, ini tadi analisa secara gambar. Nah, perhatikan nih. Kalau limit X mendekati tak terhingga, nggak ada limit kanannya, nggak ada ya. Tadi Stan. Kalau limit X mendekati tak terhingga itu nggak ada limit kanannya. Kenapa? Karena X mendekati tak terhingga itu dia ke sana, ke kanan. Terus kan berarti dia limitnya limit kiri ya. Karena kalau limit kanan kita mendekatinya dari angka berapa ya, tak terhingga itu udah besar sekali. Kalau kita mendekati dari kanan nggak ketemu nanti. Nah, maka grafiknya adalah ini. Ini meluncur kemana ya? Nah, kita nggak tahu nih stopnya di mana. Oh, ini meluncur ke bawah, ya udah minta terhingga. Itu analisa grafiknya ya, paham? Kalau X mendekati A kan di sini nih. Nah, misalnya X mendekati 7, limit kirinya berapa? Kita lihat gambarnya. Oh, stop di sini. Kemudian limit kanannya berapa? Oh, stop di sini nih. Oh, ya udah ini. Ini adalah nilai limit kiri, limit kanannya nih di sini. Sama ternyata. Gitu ya. Jadi sama sebenarnya kalau yang ini kan gambarnya nggak ada. Kalau limit kiri, limit kanan itu gambarnya ada. Itu analisa gambar ya. Paham, Stan? Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Akar min akar masih. Tapi beda nih, kayak tadi ya. Di sini X kuadrat, berarti rumus yang tadi nggak bisa dipakai di sini ya. Yang rumus di atas tadi khusus X pangkat 1 di dalam akar. Akar min akar, oke? Nah, berarti ini kita harus kalikan akar sekawan juga nih, kali akar sekawan nih. Terus kita dapat bentuk yang ini nih. Kita udah dapat bentuk seperti ini, berarti tinggal difaktorkan derajat tertingginya. Oke, Bu, sebenarnya ini boleh nggak sih pakai rumus? Nah, rumusnya kayak apa? Rumusnya kayak gini nih. Ada juga rumusnya. Nah, rumusnya adalah nih dia. Nah, kalau X kuadrat di dalam akar,
akar min akar ya, wajib akar min akar nih. Sama, bandingkan nilai A dan P ya, koefisien X tertinggi, pangkat tertinggi di akar depan sama akar belakang nih. Kalau nilai A kurang dari P, selalu nih, bentuk linier apapun kuadrat, nilainya selalu min tak terhingga. Kalau nilai A lebih besar dari P, pasti plus tak terhingga, yang beda di sini nih. Jika nilai A sama dengan nilai P, kalau linier, dia jawabannya 0. Tapi kalau kuadrat, rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Gitu ya. Ini rumusnya. Nah, caranya gimana? Kita memakai di soalnya. Ini. Kita lihat soalnya tadi. Nah, ini perhatikan. B-nya yang mana? B itu koefisien X yang tengah ya. Berarti ini B-nya nih 2. Q-nya siapa? Koefisien X yang tengah nih di akar belakang ya. Berarti di sini min 4 ya. Min 4. Minnya ikut. Nah, ini dia. Kemudian kita perhatikan nih. Ya. Gimana? Lagi, Bu. Oh, nge-lag lagi. Ya. Sekarang udah jelas lagi. Kayaknya masih nge-lag nih. Udah. Halo? Udah jelas? Masih kayak robot? Udah, Bu. Oh, udah. Oke deh. Nih, perhatikan. Nilai B itu adalah koefisien X di akar depan ya. Nilai Q itu adalah koefisien X di akar belakang. Oke. Kemudian kita bandingkan nilai A dan P. A-nya itu berapa di soal? 1. Nilai P berapa di soal? 1 juga. Oke, sama. Berarti kita menggunakan yang tengah ini ya. B min Q. B min Q, jangan lupa rumusnya, per 2 akar A. B-nya siapa? 2, masukkan 2 di sana. Min, Q-nya berapa? Min 4. Nah, jangan ketinggalan ya, yang teliti. Per 2 akar 1 ya. Akar 1. Ya udah, tinggal dihitung nih. 6 per 2 ya. 6 per 2 sama dengan 3. Dapat nih. Apakah sama dengan cara panjang kita? Coba kita lihat. Nih sama nih, 3 ya. 6 per 2 juga sama. Gitu. Jadi ada alternatif cara ya, selain pakai cara kali akar sekawan. Jadi aman. Tadi kita nanti melihatnya adalah, oh kali akar sekawan di X mendekati A aja gitu. Boleh ya, kalian pakai rumus aja boleh. Yang penting kalian ngerti ya, maksudnya rumus ini itu berawal dari sini sebenarnya, dari kali akar sekawan ini ya. Nanti kalau misalnya kalian lupa, kalian boleh pakai cara yang kali akar sekawan. Apakah jelas? Jelas ya? Oke, sekarang kita ke soal. Nah ini analisa gambar nih. Fungsi fx akar x kuadrat plus 2x min akar x kuadrat min 4x itu adalah gambar grafiknya nih, yang warnanya ini nih. Di sebelah sini dan di sebelah sini nih gambarnya. Nah, begitu ya? Salah deh. Ini limit. Ini ya, ke sana ya. Nah, karena x yang didekati itu tak terhingga, berarti ini ke kanan terus x-nya. Kenapa ini sampai 8, Bu? Karena kan gambarnya harus dipotong. Nggak bisa, kertasnya nggak cukup ya. Nah, maka gambar grafiknya yang kita lihat ini. Oh, ternyata kok dia nggak pernah mendekati sumbu X ya. Berarti dia mendekati ke angka. Hilang saya. Waduh, kabur sejenak. Oke. Suara saya jelas? Oke, saya coba buka lagi. Oke, untung tinggal berapa menit lagi. Udah. Ini penjelasan grafiknya tadi ya. Udah kelihatan di layar kalian. Sudah ya? Masih ngelek-ngelek? Masih ngelek-ngelek suaranya? Syah? Masih ngelek nggak? Oke. Aduh, ini kok kayaknya ngelek-ngelek. Oke deh. Nih, penjelasan grafiknya ya. Kalau X-nya mendekati tak terhingga, berarti kita menggunakan grafik yang atas ini ya. Yang ini nggak kepake nih, karena tak terhingga ke kanan terus ya.
Grafik yang kita pakai yang ini. Meluncur kemana dia? Oh, ternyata nggak pernah mendekati sumbu X nih. Oh, ternyata dia mendekati garis ini loh. Y sama dengan 3, maka jawabannya 3 ya. Gitu caranya, analisanya. Oke, kita ke soal deh. Ini masih ada nggak? Oh, masih ada satu lagi. Perhatikan. Nah, ini soal ini. Soal ini bisa pakai rumus nggak ini kira-kira? Ales, contoh 3 ini bisa nggak kita pakai rumus? Yang tadi, akar min akar tadi. Bisa Enggak nggak? ya, Bu? Nggak bisa ya. Ini bentuknya belum akar. Nah, kalau misalnya Bu, kita paksa aja deh, dia bisa biar bisa pakai rumus, bisa nggak kita paksa? Bisa ternyata. Caranya gimana? Nah, kita lihat di bawah ini ya. Cara memaksa dia biar bisa pakai rumus. Nah, ini caranya nih, perhatikan. Kita paksa bentuk soalnya menjadi akar min akar, supaya akar min akar, gitu ya. Gimana caranya ya? Oke. Ini di 2 ini kita pecah nih, ini kita kumpulkan dengan yang ini kita pisah. Ngelek lagi? Putus ya? Halo? Halo? Masih ini? Suara saya masih ngelek? Masih sedikit nge-lag, Bu. Sedikit ngelek, tapi udah oke ya? Oke. Nih, caranya memaksa dia supaya rumusnya bisa dipakai. Angka ini pokoknya kalau ketemu konstanta, kita geser aja dia, pindahin keluar sendirian. Karena limit dari konstanta kan ya tetap dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia nggak ngerecokin yang lain-lain. Yang ada X-nya inilah yang kita munculkan akar kuadrat nih. Kita butuh tanda akarnya. Oh ya udah, di 2X-nya juga kita kuadratin gitu ya. Supaya dia yang mau kita pakai bentuk akar ini loh, supaya dia akar min akar begitu. Nah, berarti yang 2X harus kita kuadratkan juga, 2-nya ikut juga ya. Jangan cuma X-nya ya, 2-nya ikut dikuadratkan. Jadi 4X kuadrat. Oke, berarti yang depan ini kita bisa memakai rumus nih. Nah, ini bentuknya sudah sesuai rumus. Tinggal kita lihat nih, nilai A-nya 4, nilai Q-nya 4, sama nih berarti ya. A-nya 4, P-nya 4. Nah, kita tinggal lihat nilai B-nya. Nilai B-nya 2. Bu, nilai Q-nya berapa? Nggak ada. Kalau nggak ada itu 0 ya. Kalau nggak ada 0 artinya. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus. Tetapi jangan ketinggalan yang ini ya, satunya. Nah, ini biasanya suka ketinggalan satunya nih. Yang depan ini tetap pakai B min Q. Tetapi jangan lupa ditambah 1 gitu ya. Oke, jelas? Cara memaksa soal biar bisa pakai rumus? Halo? Apakah saya nge-lag lagi? Les? Halo, apakah saya... Ya udahlah, ibunya capek deh. Udah ya, kita ini aja deh, coba lihat modul. Putus nyambung mulu. Oke, nih, ini udah habis kok kayaknya. Udah habis, oke deh. Terapannya minggu depan ya. Coba kalian lihat di nomor 2 nih. Nah, berarti nanti coba kalian kerjakan yang G, IJK ya, ada 4 soal ya. Oke, tugas kalian ya. Oke, nanti coba disamakan dengan yang di modul ya. Gimana caranya? Kita akan membahas minggu depan. Kalian coba dulu ya. Kalian coba dulu, kemudian minggu depan kita akan bahas. Oke.